Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Qala, ini tambahan saja. Wa afdalul makhluqat ar-rusul. Ini terkait dengan akidah bahwa makhluk yang paling mulia itu siapa? Rasulullah. Para rasul. Jadi tingkatan makhluk yang mulia urutan pertama adalah para rasul. Wa afdaluhum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para rasul yang paling utama, paling mulia, paling afdal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah, ulul azmi, para rasul yang memiliki kesabaran luar biasa, ketabahan luar biasa, ulul azmi. Ada 5, yaitu Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad. Ini untuk menghafalkan. Setelah para rasul, para nabi. Setelah para nabi, siapa lagi? Wa afdalun nas ba'dar rusul Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah para nabi, para rasul, yang utama selanjutnya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Umar bin, summa Utsman bin Affan, kemudian summa Ali bin Abi Thalib, kemudian setelah 4 khulafaur rasyidin siapa lagi? Summa baqiyatul asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Kemudian golongan 10 sahabat yang sudah diberi kabar gembira bahwa mereka adalah ahli surga. 10 sahabat yang sudah diberi kabar gembira mereka ahli surga itu siapa? Tadi 4 sudah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selanjutnya Tolhah, wahum Tolhatu, itu sahabat Tolhah, Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, kemudian wa Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Ini 10 sahabat yang saat masih hidup mereka sudah diberi kabar gembira bahwa mereka adalah ahli surga. Ini adalah afdalun nas setelah Nabi, itu 4 sahabat, kemudian 6 yang kemudian jumlahnya 10 golongan sahabat-sahabat yang diberi kabar gembira bahwa mereka adalah ahli surga. Setelah mereka siapa lagi? Tingkatan lebih utama lagi. Summa ahlu ghazwati Badrin, para sahabat yang ikut perang Badar. Summa ahlu ghazwati Uhud, setelah ahli perang Badar adalah orang-orang yang ikut perang Uhud. Setelah orang-orang yang ikut perang Uhud siapa lagi? Summa ahlu bai'atir ridwan, kemudian sahabat-sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Kemudian siapa lagi? Summa baqiyatus sahabah, kemudian semua para sahabat-sahabat Nabi. Siapa itu sahabat? Orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadzatan, dalam keadaan terjaga, bukan lewat mimpi. Terjaga artinya semasa hidupnya pernah berjumpa dengan Rasulullah dan beriman. Jadi berjumpa, beriman, dan tidak pernah murtad. Jadi wafatnya itu dalam keadaan iman. Karena ada dulu yang pernah iman terus kemudian murtad. Itu sahabat. Jadi sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar. Ya, walaupun tidak pernah melihat karena buta, tapi pernah bersama dengan Rasulullah. Maka ini juga sahabat. Yang penting iman dan pernah bersama Rasulullah walaupun sebentar. Itu kategori sahabat. Jadi sahabat itu orang-orang yang utama. Setelah para sahabat siapa lagi urutan selanjutnya? Summat tabi'un, golongan orang-orang yang ikut sahabat. Mereka beriman tapi tidak pernah berjumpa Nabi, akan tetapi mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat. Kemudian siapa lagi? Summat tabi'ut tabi'in. Ya, orang-orang yang mengikut tabi'in. Nah, itu urutan manusia. Setelah tabi'in, ya para ulama dan seterusnya itu fal amsal sumal amsal wallahu alam, itu hanya Allah yang tahu. Makanya inna akramakum indallahi
atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa, lebih bertakwa dari yang lain, maka mereka atau dia lebih utama, lebih mulia di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi urutan utamanya manusia. Jadi para rasul, ulul azmi di antara mereka paling utama adalah Rasulullah, kemudian khulafaur rasyidin 4, kemudian al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Kemudian orang yang sahabat yang ikut perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian Bai'atur Ridwan, kemudian seluruh sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Nah, itu urutan tingkat keafdoliyahan manusia di hadapan Allah. Wa yajibu al-iman bil malaikah ijmalan. Kita itu wajib percaya, yakin dengan adanya malaikat. Wajib. Barang siapa tidak iman dengan malaikat maka telah kafir dia. Makanya rukun iman ada 6. Iman dengan Allah, iman dengan malaikat Allah, iman dengan Rasul Allah, kemudian iman dengan kitab-kitab Allah, kemudian iman hari kiamat, kemudian iman dengan takdir, ya, qada dan qadarnya Allah. Kita wajib mengimani. Ini rukun iman. Kita wajib iman dengan adanya malaikat secara global, ya. Malaikat itu siapa? Bi annahum ibadullah wa khalqun min khalqihi la yusafuna bi dzukuratin wala unusatin. Malaikat ini adalah hamba-hamba Allah, makhluk di antara makhluk-makhluknya Allah, yang mereka itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya. Malaikat saja tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya. Wala ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu jumlah berapa banyaknya malaikat kecuali hanyalah Allah. Banyak sekali malaikat, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Wa yamutun, dan mereka juga mati. Malaikat mati. Ya. Malaikat itu mati, akan mati nanti. Terakhir mati adalah malaikat Israel. Ya. Jadi seluruh makhluknya Allah nanti akan mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap raga, setiap nafas ini akan mengalami mati. Semua makhluk yang Allah ciptakan akan mengalami mati, dan yang terakhir mati adalah malaikat Israel. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifatnya malaikat. Sifatnya malaikat la ya'sunallah, mereka tidak pernah mendurhakai Allah, enggak pernah. Ya, mendurhakai ma amarahum, akan apa-apa saja yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan mengerjakan apa-apa saja yang mereka diperintahkan. Allah perintah A, maka malaikat pasti mengerjakan. Beda dengan manusia. Kalau manusia ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Ini secara umum kita wajib iman dengan adanya malaikat. Wa tafsilan, dan secara tafsil terperinci kita juga wajib iman dengan 10, ya. Nah, sebagian mengatakan 8. Sebenarnya nanti ada tambahan 2. 8 itu siapa saja? Jibril al-muwakkal bil wahyi. Jibril itu malaikat yang Allah pasrahi untuk menyampaikan wahyu. Wa Mikail al-muwakkal bil amtor wal arzak. Apa tugasnya malaikat Mikail? Membagi-bagi hujan, menurunkan hujan, mengatur hujan, dan membagi rizki. Wa Israfil al-muwakkal bin nafkhi fis sur. Malaikat Israfil yang dipasrahi oleh Allah untuk meniup sangkakala. Wa Israil, kemudian malaikat Israil al-muwakkal biqabdil arwah, yang dipasrahi oleh Allah untuk mencabutnya nyawa, mencabut roh. Wa Munkar wa Nakir al-muwakkalani bisu'alil qabri. Kemudian Munkar dan Nakir yang mereka ini berdua dipasrahi oleh Allah untuk menginterogasi, menanyai,
orang yang sudah mati di dalam kubur. Wa malikun, dan malaikat Malik, penjaga khazinun nar, penjaga neraka. Wa ridwan, malaikat Ridwan, khazinul jannah, penjaga surga. Ini wajib percaya, wajib yakin, kita wajib mengimani. Wa yajibu al-iman bi annallaha wakala bi kulli 'abdin malakaini ahaduhuma yaktubul hasanat wal akharu yaktubus sayyi'at. Kita juga wajib percaya, wajib beriman bahwa Allah memasrahkan dalam setiap hamba, setiap manusia itu dipasang dua malaikat, dipasrahi dua malaikat, salah satunya ahaduhuma yaktubul hasanat, salah satunya menulis kebaikan-kebaikan, wal akharu yaktubus sayyi'at, yang satunya lagi menulis keburukan, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. La yufariqanihi hatta yamut. Mereka berdua ini tidak pernah berpisah dari kita. Hatta yamut, sampai meninggal, sampai mati, sampai kita mati. Jadi sepanjang hidup kita selalu dikawal oleh dua malaikat. Ya, jadi dicatat. Ya. Baik catat, buruk catat. Makanya nanti golongan yang baiknya banyak akan menerima catatan kitabnya dengan tangan kanan. Ini yang sudah kita fahami dengan golongan ashabul yamin. Ada yang menerima catatan dengan tangan kiri, ashabus shimal, dan merekalah orang-orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad